melakukan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. A few moments later. Hello everyone, perkenalkan, di sini saya Rima Anggraini, mahasiswa Tadus Biologi 2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dari mata kuliah reproduksi dan embriologi hewan. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul neurola dan organogenesis. Nah, teman-teman semua simak baik-baik ya videonya. Sebelum memasuki materi lebih dalam, lebih baik kita tahu terlebih dahulu apa itu embriologi. Nah, apa sih embriologi itu? Embriologi adalah cabang biologi yang mempelajari tentang perkembangan prenatal, mulai dari pembentukan sel kelamin atau gamet hingga kelahiran. Dalam bahasa yang lebih sederhana, embriologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana makhluk hidup berkembang dari sel tunggal menjadi individu yang lengkap. Embriologi adalah bidang yang kompleks dan menarik yang membantu kita memahami proses kehidupan yang fundamental. Pengetahuan tentang embriologi memiliki implikasi yang penting dalam berbagai bidang, seperti kedokteran, pertanian, dan konservasi. Embriologi mencakup beberapa aspek utama, termasuk di dalamnya yaitu pembentukan gamet. Dalam pembentukan gamet ini yaitu adalah proses pembentukan sel kelamin jantan atau sperma dan sel kelamin betina atau ovum. Yang kedua yaitu pembuahan. Di dalam pembuahan ini yaitu penyatuan sel sperma dan ovum yang menandai awal perkembangan embrio. Yang ketiga adalah perkembangan embrio. Dalam perkembangan embrio ini, tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan embrio dimulai dari pembelahan sel, pembentukan jaringan, hingga ke pembentukan organ. Yang keempat, perkembangan janin. Di dalam perkembangan janin, terdapat tahap pertumbuhan dan perkembangan janin setelah embrio, di mana organ-organ terus berkembang dan matang. Yang kelima adalah kelainan bawaan. Nah, di dalam kelainan bawaan ini, kelainan yang terjadi selama perkembangan prenatal yang dapat disebabkan oleh faktor genetik, faktor lingkungan, atau kombinasi keduanya. Di dalam embriogenesis terbagi atas tiga, yaitu blastulasi, krustulasi, dan neurulasi, dan organogenesis. Nah, blastulasi. Di dalam blastulasi ada namanya blastula. Di blastula ini bentukan lanjutan dari morula yang terus mengalami pembelahan. Bentuk blastula ditandai dengan mulai adanya perubahan sel dengan mengadakan penglekukan yang tidak beraturan. Di dalam blastula terdapat cairan sel yang disebut dengan blastoseol. Blastulasi merupakan proses terbentuknya blastula.
Pada fase blastula ditandai dengan terjadinya pembentukan rongga tubuh dan jaringannya. Nah, berikut proses blastula. Selanjutnya yaitu gastrulasi. Nah, gastrulasi setelah mencapai bentuk blastula, pertambangan massa sel masih terus terjadi dengan pembelahan mitosis. Akibatnya, sel mendesak ke bawah, yaitu ke arah kutub vegetal atau vegetal pole. Dan terjadilah pelipatan sel ke dalam, yaitu invaginasi. Terjadinya invaginasi membentuk sebuah lekukan yang disebut dengan blastopore. Invaginasi ini menandai dimulainya gastrulasi. Gastrulasi adalah pengaturan kembali sel-sel blastula, sehingga blastula akan mengalami transformasi menjadi embrio berlapis 3 atau gastrula. Pada fase ini terjadi pembentukan 3 lapisan pada dinding rahim, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Bagaimana sih terbentuknya gastrula? Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana terbentuknya gastrula. Sel-sel gastrula yang mengalami invaginasi terus tumbuh ke arah dalam, sehingga blastopore akan terus mendesak ke dalam dan terbentuk rongga arkenteron. Rongga ini membagi sel-sel yang tumbuh tersebut menjadi lapisan endoderm di sebelah dalam dan mesoderm di bagian tengah. Lapisan bagian luar dari lapisan sel pada animal pole yang tetap berada di luar atau tidak melipat ke dalam membentuk ektoderm. Ketiga lapisan tersebut kemudian disebut dengan lapisan germinal embrio. Pola pergerakan sel dalam gastrulasi embrio hewan yaitu seperti gambar di bawah, yaitu di mana invaginasi lapisan sel bagian luar masuk atau melipat ke dalam. Lalu ingresion yaitu adalah ingresi adalah sel-sel bagian permukaan secara individual bermigrasi ke bagian dalam interior dari embrio. Dan selanjutnya involution. Involution ini adalah involusi di mana lapisan sel membelok ke dalam dan kemudian membentang jauh ke bagian permukaan internal. Nah, pada pola pergerakan sel dalam gastrulasi embrio hewan ada selanjutnya yaitu epiboli. Epiboli ini adalah lapisan sel membentang dengan menipiskan bentuk sel-selnya menyeberangi permukaan luar sebagai suatu unit. Selanjutnya ada intercalation. Intercalation atau interkalasi yaitu adalah 2 atau lebih deretan sel menyusun diri dengan memasukkan ke sela-sela antara satu sel ke sel lainnya, sehingga membentuk deretan sel yang lebih panjang dan lapisannya lebih tipis. Nah, selanjutnya ada convergent extension, yaitu adalah perluasan secara konvergen, yaitu 2 atau lebih deretan sel interkalasi, tetapi interkalasinya teratur dan terarah pada suatu tujuan. Nah, hasil dari gastrulasi ini seperti pada tabel yang ada di bawah. Selanjutnya neurula. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan neurula itu. Neurula atau neurulasi yaitu adalah proses organogenesis paling awal. Neurula adalah tahap perkembangan embrio pada hewan vertebrata yang ditandai dengan pembentukan neural tube, struktur yang akan berkembang menjadi sistem saraf pusat.
atau neurulasi, yaitu proses pembentukan tabung neuron atau neural tube dan notochord pada embrio. Organ yang pertama kali terbentuk pada hewan chordata adalah tabung neuron atau bumbung neuron atau neural tube dan notochord atau batang skeletal yang merupakan ciri khas dari embrio chordata. Proses neurulasi dimulai ketika notochord struktur batang fleksibel pada embrio menginduksi pembentukan sistem saraf pusat. Notochord memberi sinyal pada lapisan germinal ectoderm untuk membentuk pelet saraf yang tebal dan datar. Pelet saraf kemudian terlipat ke dalam membentuk tabung saraf, atau tabung saraf akan berkembang menjadi otak dan sumsum tulang belakang. Atau singkatnya, pembentukan nerve cord ini dimulai dengan sebuah lekukan yang dangkal di bagian dorsal ectoderm yang disebut neural groove yang membujur sepanjang bidang dorsalis dari arah anterior ke posterior dan meluas pada ujung akhir dari anterior. Seperti gambar di atas, bagian lateral dari neural groove tersebut lebih menonjol dan disebut dengan neural fold. Perkembangan neural groove makin tenggelam dari permukaan embrio dan neural fold saling mendekat sepanjang garis tengah dorsal. Nah, proses ini merupakan invaginasi dari pembentukan neural tube yang kelak akan menjadi otak dan spinal cord. Nah, selanjutnya neural groove dalam pertumbuhannya terus menurun ke bawah, sedangkan ectoderm pada ujung-ujung neural fold merapat satu dengan yang lainnya dan segera menutup neural groove dan terbentuklah neural tube. Pada tingkat awal, rongga dalam dari neural tube masih berhubungan dengan rongga enteron melalui neuron terik. Nah, melalui neuron terik, kanal yang kelak akan lenyap karena enteron membentuk lubang baru yang menghubungkannya dengan dunia luar, yaitu lubang anus. Nah, contohnya pada neurulasi pada katak, notochord ini terbentuk dari mesodem dorsal yang berkondensasi persis di atas arkenteron. Tabung neuron berawal dari lempengan ectoderm dorsal persis di atas notochord yang berkembang. Setelah notochord terbentuk, lempeng neuron melipat ke arah dalam dan menggulung menjadi tabung neuron, yaitu yang disebut dengan neural tube, yang akan menjadi sistem saraf pusat atau otak sumsum tulang belakang tadi. Nah, selanjutnya pada gambar di yang tertera embrio saat akhir gastrulasi dan awal neurulasi, yaitu lempeng neuron menggulung dan membentuk sebuah jaringan berlubang atau neural tube. Jaringan pada daerah pertemuan pinggir-pinggir tabung memisah dari tabung sebagai pial neuron atau neural case. Neural case ini apa sih? Neural case ini merupakan sumber sel-sel yang akan bermigrasi untuk membentuk banyak struktur, meliputi tulang dan otot tengkorak, sel-sel pigmen kulit, sel-sel adrenal, dan ganglia periferal sistem saraf. Nah, embrio dengan tabung neuron yang sudah selesai terbentuk mempunyai banyak somit yang menggapi notochord. Nah, selanjutnya ada neurulasi pada burung unggas. Nah, pada gambar yang tertera, terjadinya pembelahan meroblastik
yang pertama kali, dan kedua terjadinya gastrulasi, dan yang ketiga terjadinya neurulasi. Nah, pada neurulasi itu di sini arkenteron dibentuk ketika lipatan lateral menekan dan memisahkan embrio menjauhi kuning telur. Sekitar bagian pertengahan dari panjang embrio akan tetap bertaut ke kuning telur melalui batang kuning telur yang sebagian besar terbentuk dari sel-sel hipoblastik. Pembentukan tabung neuron, perkembangan notokord, dan somit terjadi serupa seperti pada kata. Pada neurulasi, proses ini dimulai ketika notokord menginduksi pembentukan sistem saraf pusat tadi dengan memberi sinyal pada lapisan germinal ektodem di atasnya untuk membentuk pelat saraf tebal seperti datar. Nah, pelat saraf terlipat ke dalam untuk membentuk tabung saraf yang nantinya akan berdiferensiasi menjadi sumsum tulang belakang dan otak, dan akhirnya membentuk sistem saraf pusat. Nah, bagian-bagian berbeda dari tabung saraf terbentuk melalui dua proses yang berbeda juga, disebut dengan neurulasi primer dan sekunder. Nah, pada neurulasi primer, lempeng saraf terlipat ke dalam hingga ujung-ujungnya bersentuhan dan menyatu. Nah, pada neurulasi sekunder, tabung terbentuk dengan melubangi bagian dalam prekursor padat. Nah, ketika neurulasi berlanjut, setelah induksi, sel-sel lempeng saraf menjadi sangat kolumnar dan dapat diidentifikasi melalui mikroskopi sebagai berbeda dari ektodem epitel diduga di dugaan sekitarnya, atau endodem epiblastik pada amniota. Sel-sel bergerak lateral dan menjauh dari sumbu pusat dan berubah menjadi bentuk piramida terpotong. Nah, bentuk piramida ini dicapai melalui tubulin dan aktin di bagian apikal sel yang menyempit saat mereka bergerak. Bentuk piramida ini dicapai melalui tubulin dan aktin di apikal sel yang menyempit saat variasi bentuk sel sebagian ditentukan oleh alokasi nukleus di dalam sel yang menyebabkan tonjolan di area sel yang memaksa tinggi dan bentuk sel berubah. Proses ini dikenal sebagai penyempitan apikal. Nah, hasilnya pada pendaftaran lempeng saraf yang berdiferensiasi yang sangat jelas terlihat pada salamander ketika gastrula yang sebelumnya bulat menjadi bola bundar dengan bagian atas yang datar. Ini adalah video 3D mengenai proses neurulasi primer. Silakan menyimak terlebih dahulu ya teman-teman agar paham prosesnya. 16. The embryo consists of 3 layers: endoderm, mesoderm, and ectoderm. Ectoderm develops into the nervous system, and the first phase of this process is known as neurulation. Around day 18, part of the ectoderm begins to thicken. This portion is known as the neural plate, in dark blue, between the cranial end of the embryo and the primitive node. Neurulation is the process of neural plate becoming neural tube. Got a schematic animation here to try and illustrate that process. We'll break this down day by day throughout the rest of the video. On day 19, the neural plate begins to buckle in the midline. We call this dip the neural groove, and the mounds either side the neural folds. These folds progress toward each other and begin to fuse around day 21. Where they have fused, they form a hollow cylinder,
which is the neural tube. Fusion then continues in synchrony toward caudal and cranial ends. The as yet unfused portions are known respectively as the cranial neuropore and caudal neuropore. Pore literally means minute opening. The minute opening at the cranial end closes around day 24. And the caudal end closes around day 26. A particular group of cells reside at the peaks of the neural folds. These are the neural crest cells, which form a layer over the top of the closed neural tube. These develop into most of the peripheral nervous system. To sum up, neurulation is the process of neural plate becoming neural tube. The closure of the neural folds begins in the center and zips up towards either end. The central nervous system is developed from the neural tube. It's worth mentioning that by this gestational age, the embryo has started curving into the fetal position. We've kept the ectoderm flat to keep our schematic version really simple, but these pictures from Gray's Anatomy accurately show the embryo at around 21 and 31 days. The neural tube curves through the back of them like so. Neurulasi primer berkembang menjadi neurulasi sekunder ketika neuroporus kaudal mengalami penutupan akhir. Rongga sumsum tulang belakang meluas ke dalam sumsum saraf. Pada neurulasi sekunder, ektodem saraf dan beberapa sel dari endodem membentuk sumsum. Sumsum mengembung, terpisah, dan kemudian membentuk rongga. Rongga-rongga ini kemudian bergabung untuk membentuk satu tabung. Neurulasi sekunder terjadi di bagian posterior sebagian besar hewan, tetapi lebih baik diekspresikan pada burung. Tabung dari neurulasi primer dan sekunder akhirnya terhubung sekitar minggu ke-6 perkembangan. Notokord memainkan peran integral dalam perkembangan tabung saraf sebelum neurulasi. Selama migrasi sel endodem epiblastik menuju endodem hipoblastik, prosesus notokordal terbuka ke dalam lengkungan yang disebut dengan lempeng notokordal dan melekatkan neuropitelium lempeng saraf di atasnya. Lempeng notokordal kemudian berfungsi sebagai jangkar bagi lempeng saraf dan mendorong kedua tepi lempeng ke atas sambil menjaga bagian tengahnya tetap terjangkar. Beberapa sel notokord menjadi bagian yang tergabung ke dalam lempeng saraf bagian tengah untuk kemudian membentuk pelat dasar tabung saraf. Lempeng notokord terpisah dan membentuk notokord padat. Proses pelipatan lempeng saraf datar ke dalam tabung saraf silinder disebut neurulasi primer. Sebagai hasil dari perubahan bentuk sel, lempeng saraf membentuk titik engsel medial (MHP). Epidermis yang mengembang memberi tekanan pada MHP dan menyebabkan lempeng saraf terlipat, sehingga menghasilkan lipatan saraf dan terciptanya alur saraf. Lipatan saraf membentuk titik engsel dorsolateral, DLHP, dan tekanan pada engsel ini menyebabkan lipatan saraf bertemu dan menyatu di garis tengah. Fusi membutuhkan regulasi molekul adhesi sel. Lempeng saraf beralih dari ekspresi ekaderin ke ekspresi enkaderin dan enchem untuk mengenali satu sama lain sebagai jaringan yang sama dan menutup tabung.
pelipatan tabung saraf untuk membentuk tabung yang sebenarnya tidak terjadi sekaligus. Sebaliknya, itu dimulai kira-kira pada tingkat somitek keempat pada tahap Carnegie 9, sekitar hari embrionik 20 pada manusia. Tepi lateral lempeng saraf bersentuhan di garis tengah dan bergabung bersama. Pembentukan neural tube pada tahap neurula, sel-sel ektoderm di bagian dorsal embrio akan membentuk lempeng neural. Lempeng neural kemudian akan melipat ke dalam dan membentuk alur neural. Kedua sisi alur neural akan menutup dan menyatu, membentuk tabung neural. Pentingnya neural tube. Tabung neural merupakan struktur vital yang akan berkembang menjadi otak dan sumsum tulang belakang. Otak dan sumsum tulang belakang merupakan pusat kontrol utama untuk sistem saraf yang bertanggung jawab untuk menerima, memproses, dan mengirimkan sinyal saraf ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya ada organogenesis hewan. Nah, sebelum masuk lebih dalam, kita harus tahu dulu yaitu apa organogenesis. Organogenesis adalah proses pembentukan organ atau alat tubuh pada makhluk hidup, termasuk hewan. Proses ini merupakan tahap penting dalam perkembangan embrio, di mana struktur sederhana yang terbentuk pada tahap gastrula berdiferensiasi menjadi organ yang kompleks dan fungsional. Nah, pada organogenesis, lebih singkatnya, organogenesis adalah pembentukan organ-organ tubuh pada makhluk hidup, dan organ yang dibentuk ini berasal dari masing-masing lapisan dinding tubuh embrio pada fase gastrula. Nah, selanjutnya, ektoderm membentuk sistem saraf dan epidermis kulit dan turunannya. Peristiwa pertama organogenesis adalah pembentukan otak dan korda spinalis. Di minggu ke-8, semua daerah otak terbentuk. Endoderm membentuk mukosa sistem saluran cerna dan pernafasan serta semua kelenjar yang berkaitan. Di dalamnya yaitu ada tiroid, paratiroid, dan timus, serta liver dan pankreas. Nah, selanjutnya ada mesoderm membentuk semua sistem organ jaringan lainnya, yang terbagi menjadi: yang pertama ada notochord superficial dorsal, yang kedua ada pasangan struktur yang membentuk vertebrata, yang kedua ada otot skelet serta bagian dermis, yang ketiga ada pasangan massa mesoderm perantara dan lateral. Nah, selanjutnya mesoderm lateral membentuk dermis, serosa parietal, dan tulang serta otot tungkai. Lapisan splanknik membentuk sistem kardiovaskular dan serosa visceral. Organogenesis ada beberapa lapisan, yaitu lapisan embrionik, yaitu ada dasar pembentukan organ. Organogenesis pada hewan diawali dengan pembentukan lapisan embrionik atau kuman. Nah, lapisan ini merupakan struktur yang akan menimbulkan organ-organ tubuh. Terdapat dua jenis lapisan kuman, yaitu pertama lipoblastik. Nah, lipoblastik ini hewan dengan dua lapisan kuman, yaitu endoderm dan ektoderm. Contohnya adalah hewan-hewan yang termasuk dalam film Cnidaria, seperti ubur-ubur dan anemon laut. Yang kedua adalah tripoblastik. Hewan dengan tiga lapisan, yaitu endoderm, mesoderm,
dan ektoderm. Kebanyakan hewan termasuk dalam kelompok ini. Tahap-tahap organogenesis yaitu ada dua, yaitu pertama pertumbuhan antara. Periode ini ditandai dengan pertumbuhan dan diferensiasi sel yang cepat, membentuk organ-organ dasar pada pertumbuhan antara ini. Nah, pertumbuhan akhir. Periode ini ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan organ yang lebih lambat, dan di pertumbuhan akhir ini membentuk organ yang lebih kompleks dan fungsional. Nah, peranan lapisan embrionik dalam pembentukan organ yaitu dari setiap lapisan embrionik memiliki peranan penting dan pembentukan organ-organ tertentu. Nah, lapisan-lapisannya yaitu ada ektoderm. Nah, ektoderm ini lapisan keluar embrio yang berperan dalam pembentukan kulit dan turunannya seperti rambut, kuku, dan kelenjar keringat. Sistem saraf juga termasuk otak dan sumsum tulang belakang, dan organ sensori seperti mata, telinga, dan hidung. Nah, selanjutnya ada mesoderm, lapisan tengah embrio yang berperan dalam pembentukan sistem otot, sistem rangka, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, sistem reproduksi. Nah, yang selanjutnya ada endoderm, lapisan terdalam embrio yang berperan dalam pembentukan sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem endokrin, hati, dan pankreas. Contoh organogenesis pada hewan yaitu pembentukan pada jantung. Nah, jantung ini berkembang dari mesoderm dan merupakan organ pertama yang berfungsi pada embrio. Nah, selanjutnya ada pembentukan otak. Nah, otak ini akan berkembang dari ektoderm dan merupakan pusat kendali sistem saraf. Nah, selanjutnya ada pembentukan paru-paru. Nah, paru-paru ini akan berkembang dari endoderm dan berperan dalam pertukaran gas. Nah, apa saja sih faktor yang mempengaruhi organogenesis ini? Organogenesis ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang diantaranya yaitu ada gen. Gen ini berperan dalam mengatur perkembangan dan diferensiasi sel. Nah, ada juga faktor pertumbuhan. Faktor pertumbuhan ini seperti protein yang berperan dalam merangsang pertumbuhan dan perkembangan sel. Nah, selanjutnya ada lingkungan. Lingkungan ini sangat berpengaruh juga dalam organogenesis, yaitu seperti nutrisi, suhu, dan hormon yang dapat mempengaruhi perkembangan organ. Nah, yang dapat diambil kesimpulan dalam organogenesis ini yaitu organogenesis ini merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai faktor, mulai dari gen hingga lingkungan. Proses ini merupakan tahap penting dalam perkembangan embrio, di mana struktur sederhana berdiferensiasi menjadi organ yang kompleks dan fungsional. Pemahaman tentang organogenesis sangat penting dalam bidang biologi, perkembangan, kedokteran, dan bioteknologi. Baik, di sini ada salah satu video animasi tentang proses tahapan organogenesis. Simak baik-baik videonya ya. Hari ke-18. Pada hari ke-19, dari mesoderm embrio akan terbentuk dua tubulus endokardial. Hari ke-20, lapisan neural akan berkembang menjadi ensipalon di bagian anterior dari medula spinalis di bagian posterior. Ensipalon bermula dari perkembangan tiga daerah primitif otak, yaitu otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Berikut ini lapisan endoderm.
yaitu bagian endoderm akan membina beberapa sel seperti epitelium, saluran pencernaan, hati, pankreas, dan vesika urinaria. Lapisan endoderm juga akan menumbuhkan sel-sel epitelium saluran respirasi, saluran urinaria, serta beberapa kelenjar hormon seperti tiroid dan paratiroid. Lapisan mesoderm. Lapisan mesoderm dalam perkembangan selanjutnya akan menumbuhkan notochord, epimer, mesomer, dan hipomer. Pada Amphioxus, notochord umumnya berkembang dengan baik dan pada vertebrata, notochord akan menumbuhkan sumsum tulang belakang. Bagian epimer akan berkembang menjadi dermis kulit, sumsum tulang, dan otot kerangka. Mesomer akan berkembang menjadi organ ekskretoris seperti ginjal dan uretra, ovarium dan testis, serta saluran genital dan korteks adrenalis. Hipomer akan berkembang menjadi peritoneum, mesenterium, jantung, sel darah, sumsum tulang, pembuluh darah, dan rongga tubuh. Lapisan ektoderm. Lapisan ektoderm adalah bagian terluar dari 3 lapisan massa sel yang muncul di awal perkembangan embrio. Ektoderm berasal dari sel epiblas dan terbentuk selama proses gastrulasi. Gastrulasi yaitu proses tahapan pertumbuhan embrio yang berbentuk mangkuk dan terdiri atas 2 sel. Berikut ini tahapan perkembangan otak di masa embrio. Neurulasi pada amfibia diawali dengan terbentuknya notochord dari mesoderm bagian dorsal yang berkondensi persis di atas gastrosol. Kemudian, tahap selanjutnya, lempeng neural melipat dan menggulung. Lipatan pada tahap selanjutnya kemudian membentuk sebuah jaringan berlubang atau neural tube. Pada tahap selanjutnya, jaringan pada daerah pertemuan pinggir-pinggir tabung memisah dari tabung sebagai pial neuron atau neural crest. Neural crest merupakan sumber sel-sel yang akan bermigrasi untuk membentuk banyak struktur, meliputi tulang dan otot tengkorak, sel-sel pigmen kulit, sel-sel adrenal, dan ganglia periferal sistem saraf. Selanjutnya, embrio dengan tabung neural sudah selesai terbentuk dan mempunyai banyak somit yang mengapi notochord. Diketahui bahwa penutupan bumbung neural pada manusia memperlihatkan pola yang berbeda dengan hewan lain, karena awal penutupannya berlangsung pada tempat-tempat yang berbeda sepanjang sumbu anterior posterior. Pada ujung anterior dan ujung posterior, untuk sementara tampak bagian yang masih terbuka berupa lubang atau poros, dan masing-masing disebut neuroporus anterior dan neuroporus posterior. Bumbung neuro anterior akan berdiferensiasi menjadi beberapa wilayah otak. Neural tube bagian anterior. Bagian anterior ini lebih besar dan berkembangnya lebih cepat dibandingkan dengan bagian posterior yang panjang dan menyempit dan kemudian menjadi spinal cord atau sumsum tulang belakang. Persarafan tubuh merupakan cabang-cabang dari neural tube yang mengalami diferensiasi. Setiap benang saraf terdiri dari seberkas serabut saraf yang terbentuk dari sel-sel saraf yang terjadi setelah adanya diferensiasi perkembangan otak.
If we look at a cross-section of an embryo of the frog Xenopus, we can see that at this point it is a ball of cells with a fluid-filled cavity. The cavity is the blastocele, and the embryo is currently in the blastula stage of development. A blastula contains large yolk-filled cells at the vegetal pole and smaller cells at the animal pole. The three colors represent the three tissue layers that become defined early in embryogenesis. Yellow indicates endoderm, red indicates mesoderm, and blue indicates ectoderm. At the beginning of gastrulation, a few surface cells, called bottle cells, move into the interior of the embryo, followed by other surface cells. We can track the movement of cells into the embryo if we add dye to a few surface cells. The movement of cells into the embryo creates a lip, called the dorsal lip, over which sheets of cells continue to move inside. At the same time, the ectoderm extends around the embryo surface in a process called epiboly. As gastrulation proceeds, a cavity, called the archenteron, forms while the blastocele progressively shrinks. The archenteron is the primitive gut and is completely surrounded by endodermal tissue. The endoderm at the roof of the cavity originated from the outside of the embryo. The cavity is continuous with the outside via the blastopore, which eventually becomes the anus of the animal. As the ectoderm extends around the embryo, another set of bottle cells forms. These cells migrate into the embryo, and other surface cells follow them, creating the ventral lip of the blastopore. By the end of gastrulation, the ectoderm has surrounded the embryo. Endoderm lines the inside, and mesoderm lies between the two. Additionally, the fates of specific regions have become determined. The endoderm gives rise to the digestive and respiratory tracts and associated structures. The mesoderm gives rise to the skeleton, circulatory system, muscles, excretory system, and most of the reproductive system. The ectoderm gives rise to the skin, sense organs, and nervous system.